Pertama, Allah yang memberikan nikmat yang besar di dunia, dan Allah memberikan nikmat nanti di akhirat. Kenapa Ar-Rahman ini diartikan nikmat yang besar? Kata para ulama, besarnya di sini dalam lafaz Ar-Rahman itu bukan besar nikmatnya, tetapi bahasa besar di sini adalah banyak orang yang menerima nikmatnya. Jadi kalau nikmat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kan artinya Allah zat yang memberikan nikmat yang besar di dunia kepada seluruh makhluk, dan Allah memberikan nikmat nanti di akhirat. Di sini kan ada kecap besar. Jangan salah paham, besar di sini dalam sifat Ar-Rahman bukan besar nikmatnya. Karena nikmat Ar-Rahmaniyah itu cuma satu di sini. Tapi yang besar di sini adalah banyak orang yang menerima nikmatnya. Jadi nikmat Ar-Rahman itu satu, tapi yang menikmatinya itu banyak sekali, sehingga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mau yang beribadah ataupun yang tidak beribadah, yang taat maupun yang bermaksiat, itu semua mendapatkan nikmat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gak pandang bulu, memberikan nikmat rahmaniyah itu gak pandang bulu. Yang maksiat Allah kasih, yang taat Allah kasih, yang beriman Allah kasih, yang tidak beriman Allah kasih. Sehingga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya Allah berikan nikmat. Nikmatnya nikmat Ar-Rahman, nikmat yang satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat Ar-Rahman ini ada yang memberikan pengertian nikmat nanti di akhirat. Kok bisa Ustaz? Nikmat Ar-Rahman itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia yang ada di dunia, dan nikmat Ar-Rahman itu bisa diartikan nikmat nanti di akhirat. Karena kata para ulama, nikmat di dunia ini bisa terasa nanti di akhirat. Ada hadis dalam kitab Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Ketika kita hidup di dunia menyayangi, maka nanti seluruh makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Ketika kita menyayangi hidup di dunia ini, maka seluruh malaikat-malaikat Allah nanti di hari kiamat akan menyayangi kita. Berarti nikmat rahmaniyah ini, walaupun asalnya nikmat dunia, tetapi nikmat dunia ini bisa terbawa dan terasa nanti di hari kiamat. Makanya Ar-Rahman itu diartikannya dua. Ada nikmat yang besar di dunia yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, dan ada yang mengartikan bahwa nikmat Ar-Rahman itu adalah nikmat nanti di hari kiamat. Jadi bisa dua maksudnya. Kalau arti secara pokok Ar-Rahman itu kan cuma nikmat dunia, tapi ada ulama memberikan pengertian bahwa nanti Ar-Rahman
akan terasa nanti di hari kiamat. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau dibahasakan nikmat Ar-Rahman itu oleh ulama tasawuf namanya nikmat Rahmaniyah. Jadi nikmat Rahmaniyah itu bahasa tasawufnya. Bahasa tasawuf nikmat Ar-Rahman itu namanya nikmat Rahmaniyah. Mungkin kita sering mendengar itu. Ada seorang ustaz menjelaskan bahwa di antara nikmat Allah ada nikmat Rahmaniyah. Nikmat Rahmaniyah itu nikmat Ar-Rahman. Nikmat Ar-Rahman itu nikmat di dunia yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Makanya di dunia mah semuanya rata Pak, mendapatkan nikmat Allah. Kalau kita jadi Tuhannya, orang yang maksiat gak saya kasih. Kalau saya Tuhannya, orang yang kafir gak bakalan saya kasih di sini. Tapi kan Allah itu Rahman. Seluruh manusia yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, itu semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada nikmat itu nikmat Ar-Rahim. Nikmat Ar-Rahim ini sering dibahasakan oleh ulama ahli tasawuf dengan bahasa nikmat rahimiyah. Jadi nikmat yang kedua ada nikmat rahimiyah. Nikmat rahimiyah adalah nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk khusus yang ada di surga. Jadi orang-orang yang masuk surga lah yang mendapatkan nikmat rahimiyah. Banyak sedikit nikmat rahimiyah, nikmatnya 99 nikmat, yang menikmati nikmatnya sedikitan. Nikmat rahmaniyah, nikmatnya satu, yang menikmatinya banyak. Coba bayangkan, di dunia saja nikmatnya satu dibagi kepada seluruh manusia sudah terasa nikmatnya. Ya, makan nikmat. Padahal kenikmatan makan itu satu dibagi seluruh manusia. Nikmat sehat, ini nikmat kan? Padahal kan ini nikmatnya cuma satu dibagi kepada seluruh manusia. Nikmat di dunia yang satu saja itu dibagi kepada seluruh manusia, itu sudah terasa nikmatnya. Apalagi nikmat di surga 99 nikmat yang menikmatinya sedikit. Masa kalau orang yang cerdas, masa tidak tertarik dengan nikmat nanti di surga. Kalau orang yang berpikir, masa tidak tertarik dengan nikmat nanti di surga. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana apanya? Sikap kita adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan di dunia supaya mengantarkan nikmat itu kepada diri kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mata yang bisa melihat ini untuk bisa melihat surga. Jadikan telinga ini yang mendengar dijadikan alat untuk mendengar suara-suara surga. Jadikan kaki ini nikmat dari Allah, jadikan kaki ini untuk melangkah menuju surga. Jadikan badan ini nikmat dari Allah, jadikan badan ini untuk
menjadikan badan yang bisa menikmati surga. Orang yang rugi ketika diberikan nikmat di dunia yang begitu enak, tidak terlena dengan kenikmatan yang lebih luar biasa. Makanya la tamshi illa ma'arihali qulubikum. Jangan kau melangkahkan kakimu, melangkahkan badanmu, kecuali hatimu sudah menuju Allah. Supaya apa? Supaya nikmat yang Allah berikan di dunia ini, nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat badan, itu semua dijadikan alat untuk meraih nikmat yang sebenar-benarnya, yaitu nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu mumpung badan sehat. Allah memberikan badan sehat, tiada lain dan tiada bukan kecuali dua. Pertama, untuk meningkatkan ibadah. Yang kedua, untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Jadi badan Allah kasih sehat untuk cari ilmu. Kalau usah begitu, nanti penjelasan panjangnya di dalam Al-Tauhid. Di situ dijelaskan dalam bait warizmu inna qaumin ma bihin tubi. Jadi Allah berikan kesehatan ini untuk kita beribadah dan untuk kita jangan berhenti mencari ilmu. Karena kemarin saya jelaskan minggu kemarin, karena penyakit manusia sekarang adalah ibadah ditingkatkan, ilmu dijauhkan. Ibadah ditingkatkan, majlis ilmu ditingkatkan. Dikir ditingkatkan, sholawat ditingkatkan, ibadah ditingkatkan, majlis ilmu dijauhi. Padahal konsep dalam agama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah akan menjadikan manusia yang baik, Allah akan memberikan pengertian dalam konteks agama. Berarti orang yang tak paham agama, walaupun ahli ibadah, tidak akan Allah jadikan manusia yang baik. Kan gak ada ukurannya, Pak. Emang setan bukan ahli ibadah? Setan itu kan dosen malaikat loh. Ibadahnya luar biasa. Setan itu ilmunya luar biasa. Cuma kesalahannya satu, gak sujud doang. Iblis itu cuma kesalahannya satu, gak sujud doang. Makanya silakan tingkatkan ibadah, tapi jangan lepas dari majlisul ilmi. Karena nanti ibadah kita akan terukur dengan ilmu. Kalau kita meningkat ibadah tanpa ilmu, nanti ibadah kita digiring sama setan. Perasaan ibadah kita sudah dekat dengan Allah, padahal itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita lebih banyaklah menghadiri majlisul ilmi ketika kita sehat. Karena kesehatan yang Allah berikan pada waktu ini adalah untuk mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nanti bicara ketika kaki sudah lumpuh baru ngomong, Ustaz, sebetulnya saya pengen hadir ngaji, tapi gimana ya, saya udah gak bisa jalan, kayak lama. Ada teman kerabat saya gak bisa jalan pas stroke. Saya silaturahmi, Ustaz, maaf ya saya gak bisa hadir. Sebetulnya saya pengen hadir ke majelis ilmu Ustaz, tapi gimana ya, kaki saya sudah stroke gak bisa jalan. Saya sedih sekali Ustaz. Kata saya dalam hati, gaya apa? Jadi alasannya bukan alasan baru, itu alasan apa? Ada lagi saya ketemu dengan orang, Ustaz, sebetulnya saya pengen baca Quran Ustaz, tapi saya sudah gak lihat Quran Ustaz. Padahal saya pengen sekali. Jadi kayak orang yang sedih, padahal itu bukan orang sedih. Kayak orang menyesal, padahal itu bukan menyesal. Jadi pinter setannya, kayak orang menyesal, padahal bukan menyesal. Kenapa? Karena kalau dia dikasih matanya melihat lagi, belum tentu baca Quran.
mata kita nggak melihat, sebelum telinga kita nggak mendengar, sebelum kaki kita nggak bisa jalan, ayo kita sama-sama. Jangan sampai baru sudah terasa baru ngomong. Itu gaya lama, gaya Bani Israil kan begitu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya nikmat itu ada dua, ada nikmat rahmaniyah, ada nikmat rahimiyah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-alamah hujjatul Islam. Kitab Bidayatul Hidayah ini artinya adalah permulaan hidayah. Jadi kalau kita mengkaji kitab ini, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh seorang imam yang luar biasa, bahkan beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Siapakah itu? Yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau itu mendapatkan gelar Hujjatul Islam itu setelah mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Jadi banyak sekali kalangan kitab beliau. Setelah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, disitulah beliau mendapatkan gelar dari Allah Hujjatul Islam. Hujjah. Jadi hujjah Islam itu setelah mengarang Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Sehingga kata para ulama, kalau ilmu di dunia ini hilang semuanya, yang bisa cuma satu Ihya Ulumuddin, itu cukup. Kalau misalkan di dunia ini ilmu hilang semua, yang ada itu cuma kitab Ihya Ulumuddin, maka Ihya Ulumuddin itu cukup untuk menghidupkan agama. Karena dalam Ihya Ulumuddin mencakup semuanya. Tasawufnya ada, fikihnya ada, tauhidnya ada, itu semua komplit dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang sekarang ngomong Imam Ghazali itu sesat. Ada yang tidak menyesatkan Imam Ghazali? Luar biasa. Emang lu sama Imam Ghazali pinter mana gitu? Imam Ghazali itu sesat. Sesat dari mana? Beliau itu panduan ilmu tasawuf itu banyaknya Imam Ghazali. Rujukan ilmu tasawuf itu kebanyakan Imam Ghazali. Dalam ilmu tasawuf. Beliau itu dilahirkan oleh Allah di kota, di kampung namanya Kampung Tusi, ataupun di Kampung Litusa. Beliau lahir tahun 540 beliau wafat tahun 555. Jadi umur beliau itu cuma 55 tahun. Jadi Imam Ghazali umurnya 55 tahun. Beliau umur 55 tahun sudah mengarang beberapa kitab, bahkan sudah mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kita umur 70 tahun baca Quran paling lama. Kemana aja ya? Umur sudah 70 tahun baca Quran masih belum lancar. Orang lain itu 50 tahun sudah jadi Hujjatul Islam, ngarang berbagai kitab. Berarti ketahuan kita itu selama ini betul pemalas dalam konteks agama. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji milik Allah
mempunyai pujian kecuali Allah. Jadi tidak ada satupun dan tidak ada satupun makhluk yang hak mendapatkan pujian. Yang mendapatkan pujian yang hak cuma satu, yaitu Allah. Oleh karena itu kata para ulama, dikarenakan yang mempunyai hak pujian hanya Allah, maka haram hukumnya, tidak boleh hukumnya manusia mempunyai sifat pengen dipuji. Awas, tidak boleh manusia pengen dipuji. Punya mobil baru pengen dipuji, gak boleh. Pintar pengen dipuji, gak boleh. Manusia, ketika manusia pengen dipuji, itu kata para ulama hukumnya gak boleh, haram. Tapi kalau ada orang yang memberikan pujian, itu tidak apa-apa. Beda. Ada keinginan kita untuk mendapatkan pujian, ada orang yang memberikan pujian. Kalau pengen dipuji, nggak boleh. Tapi kalau orang puji, ya nggak jadi masalah. Pak, Bapak tampan amat ya, puji kan? Ya nggak jadi masalah. Ya nggak boleh begini. Yo, siapa lagi? Nah, itu yang nggak boleh. Ibu sudah tua kok masih cantik ya. Itu kan nggak apa-apa orang yang seperti itu. Yang nggak boleh. Oh, siapa lagi ya? Itu yang nggak boleh. Tetapi ketika ada orang memberikan pujian kepada kita, tidak ada ucapan yang pantas kecuali mengucapkan alhamdulillah. Ibu makin tua makin cantik ya. Alhamdulillah. Ibu mobilnya baru ya. Alhamdulillah. Ibu rumahnya bagus ya. Alhamdulillah. Jangan begini. Oh, rumahnya bagus ya. Oh, siapa lagi usaha. Kadang-kadang kita itu sudah tahu dari dulu ya, bahwa alhamdulillah haqqa hamdi, tidak ada yang hak yang mendapatkan pujian kecuali semuanya adalah milik Allah. Tapi kadang-kadang dalam hati kita suka ada rasa pengen dipuji sama manusia. Udah ngaji pengen dipuji, ngajinya bagus. Pakai mobil pengen dipuji, mobilnya bagus. Punya anak berprestasi pengen dipuji, anaknya pintar. Kenapa ya? Pengen pujian itu selalu muncul dalam hati kita, padahal itu gak boleh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin Rasul wa abduhu wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam itu kita curah limpahkan kepada khairi khalqi, makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling sempurna, sehingga tidak ada kesempurnaan makhluk di dunia ini kecuali Allah berikan kesempurnaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajar Allah memerintahkan kita membacakan sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah memerintahkan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sholawat itu bukan buat Allah dan bukan untuk Nabi Muhammad.
Sebetulnya sholawat yang kita baca adalah buat diri kita sendiri. Di sisi lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sisi lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jangan punya anggapan bahwa Allah memerintahkan kepada kita membaca sholawat itu buat Allah, itu buat Nabi Muhammad, bukan. Tetapi ketika kita membacakan sholawat, maka khasiatnya dan barokahnya itu Allah berikan untuk kita sendiri. Bahkan sepakat ulama ahli tasawuf menyatakan tidak ada doa yang paling cepat mustajab kecuali sholawat. Karena sholawat itu punya jaminan. Jaminannya yang pertama, sholawat itu adalah sholatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat. Jadi keadaan apapun dengan sholawat itu selesai. Tunjina biha min jami'i ahwali wal afat. Allah selamatkan orang yang baca sholawat dari tingkah-tingkah yang tidak dia inginkan. Yang kedua, manfaat sholawat adalah keberkahannya. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'il hajat. Hajat apapun dengan sholawat itu cepat. Mantap sekarang yang ramai majelis sholawat, bukan majelis ilmu. Yang usaha turun pengen naik lagi, bukan ke majelis ilmu, datangnya ke majelis salawat, ke majelis zikir. Karena dengan salawat prinsipnya dia pengen naik lagi. Makanya saya suka bercanda, kalau ngaji pengen jangan majelis ilmu, namanya majelis zikir, majelis sholawat. Di Tanah Baru malam Rabu, malam Selasa maaf, Mama Nahrawi almarhum itu sholawatan orang ribuan. Dari mana-mana datang. Ketika Mama Nahrawi mengajarkan pengajian hari Minggu, ya kayak sedikit. Mama Nahrawi suka bilang begini, aneh ya. Orang sekarang sholawatan penuh, ngaji gak ada. Karena ada jaminan sholawat itu. Waktu sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'il hajat. Hajat apapun kalau pengen cepat dijabah, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat baca kalau punya hajat. Pengen diampuni dosa, baca sholawat ummi malam Jumat 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barang siapa yang membaca sholawat ummi di malam Jumat atau di hari Jumat 80 kali, Allah ampuni dosanya 80 tahun. Kalau Bapak pengen petunjuk dari Allah, ya Ustaz, saya pengen petunjuk dari Allah, harus usaha apa, harus diam di mana, harus kerjanya gimana, minta petunjuk dari Allah gimana? Baca sholawat Jibril 40 hari, seharinya 10.000. Sholawat Jibril mana? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca sehari 10.000, 40 hari. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kalau tempat Ustaz di sini bagus nggak tempatnya ya? Saya usaha ini usaha baiknya ya. Nah, itu petunjuknya dengan sholawat misalkan. Sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sholawat yang terpendek.
Tidak ada sholawat terpendek kata para ulama kecuali sholawat Jibril. Atau pendek, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Baca sehari 10.000. Walaupun tidak terus-terusan, pagi 2.000, pulang sambil kerja bisa, sambil kerja 1.000, pulang kerja 2.000. Yang penting sehari 10.000. Kalau mau mengamalkan silakan, tapi nanti ada doanya. Nanti saya kasih doanya. Itu rahasia banget. Itu kan takdir bihajami ilhajat. Maka orang yang hadir sholawatan, kenapa? Yang hadir cuma di sholawatan selalu penuh, karena hajatnya selalu kabul. Jadi orang sekarang itu ibadah itu karena hajat. Hajatnya kabul, dia akan semangat ibadahnya. Kalau hajatnya tidak ada perubahan. Hadir cuma di situ, begini aja. Usaha begini aja tidak ada perubahan. Dianggapnya majelis ilmi ini tidak mendatangkan keberkahan dan perubahan. Kalau sholawat jelas, tapi Nabi hajat berhajat. Maka sekarang majlis sholawat mulai beramak dicoba situ. Dan saya suka ngomong begini, kalau ustaz-ustaznya semuanya mendirikan majlis sholawat, saya jamin masyarakat kecamatan Ciawas 2 tahun yang akan datang tidak akan bisa sholat. Memang dengan sholawat bisa sholat. Bisa sholat itu dengan safinah, furudul wudu, mubtilatul wudu, dengan itu bukan dengan sholawat. Kalau sekarang yang dibicarakan sholawat manakib misalkan selalu diprioritaskan, ilmu ditinggalkan, jangan salah, masyarakat ke depannya dia tidak akan ngerti masalah berpuasa, dia tidak akan ngerti masalah sholat. Coba kita lihat orang sekarang wudhunya gimana. Coba kita lihat anak kita takbiratul ihramnya gimana. Rusak. Jadi baca kitabnya sebelah. Jadi bacaan ilmu tasawuf, tapi baca bagian dikir doang. Padahal atsiyah, dibaca atsiyah tasawuf itu di akhirnya menjelaskan tentang dikir fadilah itu dijelaskan. Tapi ingat, itu kitab terakhir pasalnya. Pasal yang pertama apa? Sholat awal waktu. Pasal yang pertama apa? Ilmu. Pasal yang pertama apa? Tahajud. Pasal yang pertama apa? Ini kok main ngambil kitabnya di belakang, dikir. Makanya jangan sampai terlena lah. Dikir kita lanjutkan. Yang ketiga jaminan sholawat. Wa taqdilana biha jami'il hajat wa tuqahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Kejelekan Allah hapus dengan sholawat. Dosa kita Allah hapus dengan sholawat. Aja. Kalau kita mendengar ini, wa tuqahhiruna biha min jami'is sayyi'at, Allah hapuskan dosa. Wa tarfa'una biha innaka a'la darajat, Allah tinggikan derajatnya. Kayaknya kalau kita dengar penjelasan ini, kayaknya ngaji pun pahalanya kalah. Ya cuma dengar pahala itu, coba kita dengar pahala ngaji. Duduk di majelis ilmu saat 1 jam itu seperti ibadah sholat tahajud, sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat berapa jam? Biasanya itu 1000 rakaat sholat sunnah dari isya sampai subuh ada 1000 rakaat. Lebih ya. 1000 rakaat mah berapa jam? Duduk doang di sini. Walaupun tidur, kedudukan. Walaupun dudukan di majelis ilmu itu sama kawan-kawan. Benar. Itu kok dasar. Kenapa kau tidak terlena dengan pahala? Mantap, yang sholawat derajat naik, dosa dihapus, hajat kabul. Makanya kan mau majelis sholawat kabul. Ayo kita baca sholawat insyaallah kabul. Jadi ngaji mah nggak kabul gitu. Kalau ngaji ngapaslun, puruduludu'i, sintatun,
Awas jangan terlena ya. Makanya sholawat dan salam selalu dipanjatkan oleh para ulama. Para muslimin sholawat dan salam selalu dipanjatkan, bahwa sholawat beserta salam itu dicurahkan kepada makhluk yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di bulan Maulid ini, bahkan di bulan silih Maulid, ada silih tes, silah, ada silahnya nyambung, kapal, nempel, ada silahnya nempel, Maulid, ini silih mulut. Padahal itu silih mulut, tapi kalau Allah selalu menyatakan bulan silih mulut, ada silihnya nyambung, ada Maulidnya Maulid. Jadi bulan nyambung karena bulan Maulid, karena silih mulut. Di bulan Maulid ini perbanyaklah baca sholawat ya. Tadi dulu bayang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus perbanyak baca sholawat di bulan Maulid ini. Tapi awas, perbanyak cari ilmu. Harus dikuatkan, perbanyak mencari ilmu. Sholawat perbanyak, zikir perbanyak, majelis ilmu perbanyak. Baru seimbang. Kalau majelis zikir perbanyak, sholawat perbanyak, majelis ilmu gak diperbanyak, waduh, itu khawatir dia gak paham tentang agama. Ustaz, ya. Dalam doa tadi ya, ada kata-kata yang diulang-ulang ya, yaitu bihar. Penegasan gimana Pak? Artinya apa bihar? Biha min sholatan tunjina biha, itu kan min jamil hajat wa tutaruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'u. Jadi biha itu adalah sesuatu doa yang baik. Kalau biha sama alaika itu doa yang baik. Kalau biha sama do biha sama laka, kalau doa biha sama laka itu tandanya doa baik. Kalau doanya ada alaika, itu doanya kurang baik, tapi tetap dianggap baik. Contoh ini, di dalam pernikahan ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya barakallahu laka, ya Allah berkahkanlah laka, sesuatu yang baik yang ada di pernikahan. Wa baraka alaika, ya Allah berkahkanlah sesuatu yang tidak baik dengan pernikahan. Jadi kalau bahasanya laka itu doanya baik, isinya baik. Kalau alaika itu isinya kurang baik. Tapi kita dalam pernikahan semuanya barokallah, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang kurang baik, ya Allah berikanlah keberkahan. Pihak pun sama, itu menandakan bahwa itu adalah doa yang baik. Jadi ada pihak di situ, walaupun itu cuma domir, tapi maknanya di situ adalah baik. Jadi oleh karena itu baik, maka perbanyaklah baca sholawat, karena dalam sholawat itu banyak kebaikan. Jadi dalam sholawat itu banyak kebaikan. Makanya perbanyak sholawat, perbanyak silakan. Sehari sekian ribu, sehari perbanyak, karena di dalam sholawat itu banyak kebaikan. Perbanyak baca Quran. Jadi perbanyaknya jangan sekolah tuh. Itu sholawat rajin, baca Quran kagak. Dikir rajin, ngaji kagak seimbang kayak. Harusnya sholawat perbanyak, dikir kita harus diperbanyak, mencari ilmu pun harus kita perbanyak. Ini kita baru mukadimah sampai amma ba'du. Kalau ngaji harus dari awal kan. Walaupun mukadimah harus dibaca biar berkah. Jangan ngaji langsung aja usah isinya. Itu gimana keberkahannya? Karena kita itu ngaji itu kan tadi mencari ilmu dan mencari keberkahan. Jadi walaupun penjelasannya sudah pernah kita dengar, tapi ketika saya baca kita dari awal, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya sholawat yang
Zikir dan sholawat itu paling puncak. Itu kan udah jaminan ya. Makanya sering kita baca di dalam sholat ya, apa itu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa tahmil lana biha jamil ajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Itu adalah doa yang menjelaskan tentang jaminan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya suruh akan satu persatu ada. Itu aja coba intinya itu jaminan sholawat itu. Maka tuh cerman sholawat. Apa nggak butuh baca sholawat? Ngobrol deh. Haji Madinah jahannya. Ngaji Madinah ngobrol cuma sakit gini ngaji Madinah. Ya Allah, ragil main. Lah nek naon ngaji, mau perubahan ngaji hidup teh. Mendingan datang makan di sholawat, arasah. Nah itu batu pahala gitu headset. Kalau orang jelas gitu, kalau orang gitu ya kan. Nek naon ada makan di sholawat, malah ajelaskeun wudu deui, salat deui. Asa bararosa. Ada apa lagi bener-bener di bawah. Lepas ibu salat baca sholawatnya itu sholawat kalau digeuskeun neraka. Sehingga punya agama orang sekarang dengan sholawat kita akan bersama Rasulullah di surga. Emang Rasulullah hidup baca sholawat ke sholat. Emang Rasulullah hidup baca sholawat rajin karena ngaji. Emang Rasulullah hidup baca sholawat yang ditangga dari baik. Emang Rasulullah hidup baca sholawat hari dulur ke akur. Emang Rasulullah hidup baca sholawat hari lupa di pikiran. Baca sholawat itu tanda, saya mengatakan baca sholawat itu tanda cinta kepada Nabi, bukan bukti cinta. Baca sholawat adalah tanda cinta, bukan bukti cinta. Bukti cinta kepada baginda Rasul, Nabi. Bukti cinta kepada baginda Rasul, alus dulur, cinta tangga. Bukti cinta kepada baginda Rasul, sedekah. Bukti cinta kepada baginda Rasul, akhlak yang baik. Baca sholawat itu cuma tanda orang cinta. Dengan cinta dia baca sholawat. Dengan sholawat akan muncul mahabbah. Dengan mahabbah akan muncul mengikuti orang yang dicintainya. Tidak akan bisa mengikuti kalau tidak ada cinta. Tidak akan bisa tertanam rasa cinta kalau tidak baca sholawat. Maka perbanyak baca sholawat dengan tujuan yang ikhlas, insya Allah akan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minggu depan nanti bagian pengajian kita fikih bajurinya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa tahiyatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta